Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Dwi Nur Rahmawati dari kelompok 6, dan kelompok kami terdiri dari Rizky dan Bagja dan saya sendiri. Kelompok kami akan membahas tentang komponen based development. Nah, teman-teman, sebelum masuk ke pengertian dan lain sebagainya, saya akan mengingatkan kembali teman-teman tentang pengertian RPL itu sendiri yang sudah Bapak jelaskan sebelumnya. RPL adalah disiplin teknik yang berkaitan dengan semua aspek produksi perangkat lunak. Semua aspek produksi berarti ini mencakup dari analisis kebutuhan pengguna, menentukan spesifikasi dari kebutuhan pengguna, desain, pengkodean, pengujian, sampai pemeliharaan sistem yang telah digunakan. Nah, dan itu berarti tidak hanya berhubungan dengan cara pembuatan program komputer itu sendiri. Nah, si komponen based development ini sebenarnya itu adalah bagian dari komponen based software engineering. Apa sih komponen based software engineering? Komponen based software engineering adalah proses yang menekankan perancangan dan pembangunan software dengan menggunakan komponen software yang sudah ada. CBSE terdiri dari dua bagian yang terjadi secara paralel, yaitu software engineering atau component based development dan domain engineering. Nah, domain engineering sendiri adalah menciptakan model domain bagi aplikasi yang akan digunakan untuk menganalisis kebutuhan pengguna, identifikasi, pembangunan, pengelompokan, dan pengelokasian komponen-komponen software supaya digunakan pada sistem yang ada dan yang akan digunakan. Nah, software engineering atau component based development sendiri nih adalah melakukan analisis terhadap domain model yang sudah ditetapkan, kemudian menentukan spesifikasi dan merancang berdasarkan model, struktur, dan spesifikasi sistem. Kemudian melakukan pembangunan software dengan menggunakan komponen-komponen yang sudah ditetapkan berdasarkan analisis dan rancangan yang dihasilkan sebelumnya hingga akhirnya menghasilkan software. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizky secara umum proses yang terjadi dalam model ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky. Melanjutkan dari apa yang telah dijelaskan oleh teman saya selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai proses komponen based development atau bisa juga disebut sebagai komponen based software engineering yang bisa juga disingkat CBSE. Proses CBSE adalah proses software berbasis komponen rekayasa perangkat lunak. Mereka memperhitungkan kemungkinan penggunaan kembali dan proses yang berbeda kegiatan yang terlibat dalam mengembangkan dan menggunakan komponen yang dapat digunakan kembali. Ada dua jenis proses CBSE. Yang pertama adalah development for use. Proses ini berkaitan dengan komponen pengembangan atau layanan yang akan digunakan kembali dalam aplikasi lain. Ini biasanya melibatkan generalisasi komponen yang ada. Jadi maksudnya di sini itu mereka menggunakan komponen atau layanan yang pernah digunakan dalam sebuah aplikasi untuk aplikasi lain yang sudah ada sebelumnya. Dan untuk proses yang kedua ada development with reuse. Ini adalah proses pengembangan aplikasi baru menggunakan komponen dan jasa yang ada. Jadi dalam development with reuse ini sedikit berbeda dengan development for use. Karena di sini mereka menggunakan komponen tersebut atau jasa yang telah ada tersebut untuk membuat sebuah aplikasi baru atau mengembangkan aplikasi yang baru. Selanjutnya, proses dasar CBSE dengan dan untuk digunakan kembali memiliki proses pendukung yang berkaitan erat dengan beberapa komponen. Yang pertama itu ada akuisisi komponen, yang kedua ada komponen manajemen, yang ketiga ada komponen sertifikasi. Sebelumnya, apa itu akuisisi komponen? Akuisisi komponen adalah proses memperoleh komponen untuk digunakan kembali atau mengembangkan menjadi komponen yang dapat digunakan kembali. Ini mungkin melibatkan akses yang dikembangkan secara lokal komponen atau jasa, atau menemukan komponen ini dari sumber eksternal. Yang kedua ada komponen manajemen. Komponen manajemen berkaitan dengan mengelola komponen, yaitu memastikan bahwa mereka benar-benar berada di katalog penyimpanan
dan tersedia untuk digunakan kembali pada perusahaan. Yang ketiga, sertifikasi komponen adalah proses pengecekan komponen dan sertifikasi bahwa komponen tersebut memenuhi spesifikasi. Mungkin hanya segini yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, tahapan software engineering pada component based development. Langkah-langkah software engineering pada CBD, component based development, dibagi dalam 6 tahapan, yaitu yang pertama, requirement analysis and specification, memerlukan analisis apakah kebutuhan dapat dipenuhi dengan ketersediaan komponen dan juga menegosiasikan kebutuhan dan memodifikasi komponen yang layak digunakan atau tidak. Yang kedua, sistem desain, berkaitan dengan ketersediaan model yang tersedia atau ada komponen tertentu atau khusus, memerlukan architectural framework tertentu. Yang ketiga, implementation and until testing, meliputi pemilihan komponen, penyesuaian komponen, dan tes komponen. Yang keempat, sistem integration, integrasi dari standar infrastruktur komponen yang membentuk komponen framework dan komponen aplikasi. Yang kelima, sistem verification and validation. Sistem verifikasi dan validasi menitik beratkan pada masalah spesifikasi untuk komponen base, yaitu melalui pendekatan lokasi error, terutama ketika komponen type black box dikirim dari vendor yang berbeda. Yang terakhir, yang keenam, operation support and maintenance. Operasi pendukung dan pemilihan mirip dengan proses implementasi, tetapi komponen-komponen yang ada akan diubah ke versi yang baru dan diintegrasikan ke dalam sistem. Selain itu, ketidaksesuaian antara komponen atau adanya komponen yang rusak dapat terjadi sehingga komponen harus diuji. Nah, ini ada gambar bagan komponen based development model pada bagian tahapannya ya. Ada domain dan software engineering.